Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kita semua di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran secara tutorial ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi keselamatan, kesehatan, dan selalu di bawah lindungannya. Anak-anak, walaupun kita belajar dalam jangka jarak jauh, kita harus tetap semangat, tetap belajar dan mentaati protokol kesehatan. Marilah kita mulai bab 1 ini. Kita mulai dengan bab pertama, yaitu tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Pada kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara ini, ada 4 subbab. Yang pertama yaitu makna hak dan kewajiban warga negara. Kedua, substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Ketiga, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Dan yang keempat, penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Kita pelajari satu-satu terlebih dahulu, yaitu makna dan kewajiban warga negara. Hak asasi manusia, yaitu hak yang melekat pada setiap pribadi manusia, bersifat universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan. Semua hak asasi manusia merupakan hak warga negara. Sedangkan hak warga negara, hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari suatu negara. Kemudian dibatasi oleh status kewarganegaraan. Tidak semua hak warga negara adalah hak asasi manusia. Kewajiban warga negara adalah perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sekarang kita pelajari substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara dalam nilai dasar sila-sila Pancasila. Ada nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai tersebut bisa kalian lihat di buku paket. Kemudian yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental sila-sila Pancasila. Hak untuk kewarganegaraan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak dan kewajiban bela negara, kemerdekaan berserikat berkumpul, kemerdekaan memeluk agama, pertahanan keamanan negara, hak mendapat pendidikan, kebudayaan nasional Indonesia, perekonomian nasional, kesejahteraan sosial. Kalian lihat di buku paket dan pasal-pasalnya tercantum dalam buku paket. Kemudian yang ketiga yaitu hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praktis sila-sila Pancasila. Semua ini merupakan sikap positif dari nilai-nilai Pancasila. Baik itu sikap positif dari nilai sila pertama Pancasila, sila kedua Pancasila, sila ketiga Pancasila, sila keempat Pancasila, dan sila kelima Pancasila. Hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Hak warga negara terhadap negara. Hak kesamaan kedudukan di depan hukum dan pemerintahan, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hak berpendapat, kemerdekaan dalam memeluk agama, hak ikut serta membela negara, hak mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia,
hak untuk kesejahteraan sosial, hak mendapatkan keadilan sosial. Sedangkan kewajiban warga negara terhadap negara, kewajiban menaati hukum dan pemerintah, kewajiban membela negara, kewajiban menghormati hak asasi manusia, kewajiban dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Ada 3 yang harus kita pelajari, yaitu penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, kemudian kasus pelanggaran hak warga negara, dan kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Adanya sikap egois atau mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, tidak toleran, penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi. Kemudian kasus pelanggaran hak warga negara, proses penegakan hukum belum optimal dilakukan, tingkat kemiskinan dan pengangguran masih tinggi, makin merebaknya kasus pelanggaran HAM, masih ada tindak kekerasan mengatasnamakan agama, angka putus sekolah cukup tinggi, dan pelanggaran hak cipta. Sedangkan kasus pengingkaran kewajiban warga negara, membuang sampah sembarangan, melanggar aturan berlalu lintas, merusak fasilitas negara, tidak membayar pajak kepada negara, tidak berpartisipasi dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Sekarang kita lanjutkan dengan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Upayanya antara lain menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok, mempertegas peran lembaga penegak hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik, meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara. Sedangkan membangun partisipasi masyarakat dalam pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara itu bisa saja di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan bangsa dan negara. Sekarang tugas yang akan Ibu berikan pada bab 1 ini, kamu kerjakan di buku tulis masing-masing, yaitu tugas mandiri 1.2, kemudian tugas mandiri 1.3, tugas kelompok 1.1 tetapi dikerjakan secara perorangan, tugas kelompok 1.2 dikerjakan secara perorangan, tugas kelompok 1.3 dikerjakan perorangan, dikumpulkan pada minggu kedua bulan Agustus tahun 2020. Sukses tidak akan menampakkan dirinya pada orang-orang yang malas. Selamat pagi semuanya, yuk pecahkan rasa malas itu. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Untuk tugas yang sudah Ibu berikan tadi, tuliskan dalam buku catatan, dan nanti akan kita kumpulkan pada minggu kedua bulan Agustus. Pesan Ibu, sekarang wabah virus corona masih mewabah, dan sekarang Kabupaten Bangka masih dalam zona merah, dan kita belum dapat belajar dengan tatap muka. Mudah-mudahan semuanya segera berlalu. Kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar kita dilindungi dari segala mara bahaya sambil mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.